Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam limpahan rahmat dan karunia-Nya. Demikian pula kenikmatan demi kenikmatannya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmatul taufik, nikmatul sihah, dan berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Dan kita memuji-muji Allah Jalla wa ala, lahul hamdu wa syukru kulluh, yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali bermuajah di majlis ilmu yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keberkahan, yang semoga kedatangan kita di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebagai sebab ditambahkannya kebaikan bagi kita, ditambahkannya ilmu nafi', diangkatnya derajat kita di sisinya, diampuni dosa dan kesalahan kita, serta digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam yang baik ini insyaallah taala kita akan mengkaji bersama sebagai kelanjutan dari kajian kita dari kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnah. Ambillah akidah anda dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di pertemuan sebelumnya telah disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini telah menjelaskan panjang lebar terkait masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kesyirikan merupakan dosa yang paling agung, kezaliman yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang ada dan kezaliman-kezaliman yang ada. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada bagi seorang hamba satu kewajiban yang harus ia prioritaskan sebagai bentuk perwujudan penegakan dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dia harus meninggalkan kesyirikan, karena kesyirikan ini merupakan lawan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisahkan, menghambakan diri
di dalam beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, beliau menjelaskan kepada kita hakikat syirik besar dengan penjelasan beliau, asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik besar itu adalah memalingkan ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia persembahkan kepada selain Allah Jalla wa ala. Kemudian pada poin berikutnya disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Al-Allamah Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hal syirku mawjudun fi hadhil ummah, apakah kesyirikan itu ada pada umat ini? Beliau mengangkat pertanyaan ini mengingat bahwasannya ada sebagian manusia, sebagian kalangan dari kaum muslimin itu menganggap bahwasannya umat Islam ini tidak akan mungkin terjatuh dalam kesyirikan, karena mereka sudah masuk di atas keimanan keislamannya kepada Allah, mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Al-Qur'an, di sana ada hadis-hadis Nabi. Sudah selesai zaman kesyirikan, yakni di masa jahiliyah dahulu. Adapun sekarang, khususnya dimulai dari penaklukan kota Makkah, sudah tidak ada lagi kesyirikan. Apakah kesyirikan itu ada dan akan ada dan selalu ada pada umat ini atau tidak? Kata beliau, na'am mawjud. Iya, kesyirikan itu akan ada pada umat Islam ini. Kesyirikan itu ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu bisa terjadi? Dijelaskan oleh para ulama, di antara sebabnya karena ketidaktahuan akan agama, kejahilan terhadap akidah, kebodohan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak punya ilmu, tidak faham agama, khususnya perkara-perkara akidah, maka sangat begitu mudah dia dimasukkan oleh syaitan ke dalam perangkap kesyirikan. Ketika kita melihat tafsir dari surat Nuh yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, kita akan mendapati bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang bermunculan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, yang notabene merupakan umat yang masih mewarisi agama fitrah, penghambaan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Generasi pertama masih punya ilmu. Ketika mereka mengetahui orang saleh sudah meninggal dunia, tidak boleh dimintai, tidak boleh didoai, tidak boleh dimintai tolong dan seterusnya. Ya, dimintai doa ini dan itu. Namun ketika berganti generasi kedua, ketiga dan seterusnya, ketika mereka jauh dari ilmu, maka disinilah syaitan melakukan perangkap-perangkap kesesatan. Mereka mengatakan dengan kedustaan yang nyata bahwasannya dulu kakek nenek moyang kalian itu meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang saleh ini, maka mintalah kalian sebagai bentuk ya warisan budaya dari kakek nenek moyang kalian. Akhirnya apa yang terjadi? Terjatuh ke dalam kesyirikan.
Sampai-sampai ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran, kembali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, terjadi pertentangan keras. Sampai-sampai tokoh mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum. Janganlah kalian wahai kaum, tokoh mereka ini, ya, yang merupakan syaitan dari kalangan manusia. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yakni berhala-berhala mereka. Wala tadharunna wadda wala suwa' wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggalkan wadda, ya'uq, nasr. Kata para ulama, nama-nama ini itu adalah berhala mereka. Nama-nama ini tidak lain dulunya adalah nama orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, yang kemudian mereka jadikan sesembahan berhala selain Allah yang mereka mintai. Beristi'anah, beristighasah, ya, bernazar dan seterusnya. Sehingga terjatuhlah mereka ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, ketika umat jauh dari agama, ketika pemahaman mereka dangkal terkait ajaran-ajaran Islam, maka di sinilah letaknya, rentannya mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan sebuah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 106. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka dalam kondisi mensyirikkannya. Artinya, tidaklah dijumpai kebanyakan umat yang menisbatkan kepada Islam, kepada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka kebanyakannya dijumpai karena lantaran kedangkalan, ketidaktahuan terkait masalah akidah yang benar, mereka terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu akan ada pada umat Islam. Dan ini sebagai bentuk peringatan bagi seluruh kaum muslimin yang saat ini ada ataukah yang nanti akan ada sampai akhir zaman. Peringatan jangan sampai mereka tidak tahu hakikat syirik kepada Allah sehingga terjatuh ke dalamnya. Peringatan bagi kita kaum muslimin agar kita kembali mempelajari akidah kita yang benar. Peringatan kepada kita, ya, agar kita berhati-hati di dalam melangkah dalam kehidupan kita beragama. Jangan sampai kita terjatuh kepada gubangan-gubangan kesyirikan. Karena kesyirikan banyak macamnya Bapak Ibu sekalian. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Walaupun syirik besar, kebanyakan yang terjatuh di dalamnya adalah orang-orang awam yang tidak punya ilmu. Adapun para ulama yang punya ilmu sangat sedikit atau bahkan hampir-hampir tidak ada yang terjatuh dalam kesyirikan. Adapun syirik kecil, maka ini menimpa siapapun, baik orang awamnya
ataukah ahli ilmunya? Riya, syirik kecil, urusan hati. Bisa jadi menimpa orang awam, bisa jadi menimpa ahli ilmu. Sum'ah, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Ya, belum lagi kesyirikan yang bersifat i'tiqadi, kesyirikan yang bersifat lafzi, qauli, ya, bersifat keyakinan, kesyirikan yang bersifat ucapan, ya, dan banyak lagi yang lainnya yang nanti insyaallah akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian dibawakan pula sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'bad al awthan. Kiamat tidak akan tegak, kiamat tidak akan tegak, kata Nabi, sampai kabilah-kabilah dari umatku ini, ya, mereka talhaq bil musyrikin, menyerupai kaum musyrikin di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyamai mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana? Menduakan Allah. Karena sebagaimana kesyirikan itu bisa berupa seorang menduakan Allah, satu sisi dia minta kepada Allah, sisi yang lain minta kepada selain Allah. Satu sisi beribadah kepada Allah, sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Atau yang kedua, sama sekali dia beribadah kepada selain Allah, ya, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta tu'badal awthanu, dan sampai berhala-berhala itu kembali disembah oleh kabilah-kabilah dari umatku ini. Artinya bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kembalinya, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada kesyirikan, menyerupai mereka orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, menduakan Allah. Kita bisa melihat bagaimana dulu masyarakat jahiliyah mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, iya, kalau Allah penciptanya, Allah memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur urusan mereka, Allah yang punya Ka'bah, Allah yang punya alam semesta. Namun dari sisi doa, mereka berdoa kepada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala yang lain. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam menghancurkan semua berhala orang-orang musyrik, ya, di masa itu dengan jumlah kurang lebih 360 berhala. Masing-masing kabilah punya Tuhan yang mereka ibadahi. Dan ini yang akan terjadi pada umat Islam. Ya, Ustaz, kalau demikian, bukankah ini termasuk sunnatullah? Kita katakan iya. Ini merupakan sunnatullah kauniyah, kehendak Allah yang bersifat menyeluruh. Namun sunnah ini tidak menunjukkan akan sunnatullah syar'iyah, yaitu kehendak Allah yang Allah inginkan, yang Allah cintai. Karena kalau kita berbicara tentang sunnatullah, tentang iradah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama ada dua.
Ada iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi terhadap seluruh makhluknya, ya, seperti kemaksiatan, keburukan, kekufuran, kesyirikan. Iradah kauniyah termasuk kehendak Allah secara umum yang pasti terjadi. Sedangkan yang kedua adalah iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i, yaitu apa? Beriman kepada Allah, bertaubat dari dosa, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mensyirikannya. Nah, apa yang terjadi fenomena ini sebagaimana dalam hadis tadi, itu menunjukkan ini tidak keluar dari sunnatullah kauniyah. Akan tetapi hal ini tidak menunjukkan kalau Allah suka terjadinya kesyirikan, tidak. Justru ini sebagai peringatan jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena yang Allah inginkan dari itu semua adalah iradah syar'iyahnya, yaitu kehendak syar'i yang Allah menghendaki semua hambanya ini beribadah hanya kepadanya Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Jadi kesimpulan pada pertanyaan yang ketiga, ketika disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala, apakah kesyirikan pada umat ini itu ada dan akan ada dan selalu ada sampai hari kiamat? Maka jawabnya iya, dan itu termasuk iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjadi peringatan bagi kita umat Rasulullah untuk selalu menjaga diri dari terjatuhnya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar, akbaru kabair, ya, dosa yang paling besar. Kemudian beliau beranjak ke pertanyaan yang keempat. Beliau mengatakan, ma hukmu du'ail amwati awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia? Berdoa kepada, ya, bukan berdoa untuk. Beda. Kalau berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh, bahkan itu disyariatkan. Apa buktinya? Kita ketika melihat jenazah disuruh untuk mensolati, kata Nabi. Di dalam salat itu apa yang kita baca? Doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kita doakan kebaikan untuk si mayit. Doa untuk orang meninggal dunia boleh. Tapi kalau berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, ini yang jadi permasalahan yang akan dijawab oleh beliau. Awil ghaibin, atau orang yang tidak ada, tidak hadir, ya. Apa hukumnya? Ditinjau dari syariat, ditinjau dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, du'aul amwat awil ghaibina minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, siapapun dia, tanpa terkecuali, walaupun itu Nabi, walaupun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ya, kata beliau, awil ghaibina minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia atau kepada orang yang tidak hadir di hadapan dia, ya, dia meminta berdoa kepadanya, minasyirkil akbar, ini termasuk syirik besar. Ini termasuk apa? Syirik besar. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan syirik besar? Kita melihat bahwasannya doa
Yang biasa dalam doa itu seorang meminta, ya. Doa itu sendiri adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Makanya ini terkategori syirik besar karena doa itu adalah ibadah kepada Allah dan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang tidak hadir di hadapannya, yang ia berdoa meminta tolong kepadanya, apakah mampu untuk menolongnya? Apakah mampu untuk memberi bantuan kepadanya? Jawabnya tidak. Lantas bagaimana bisanya orang meminta kepada sosok yang tidak punya kekuatan dan daya upaya? Boleh tidak? Tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Tidak boleh hukumnya seorang meminta tolong berdoa kepada hamba yang tidak punya kekuatan sama sekali, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan. Orang sudah meninggal dunia, apakah dengar ucapan kita? Tidak. Orang sudah meninggal dunia, apakah mampu menolong kita dari kesulitan yang kita hadapi, musibah yang menimpa kita, atau sakit yang kita derita? Tidak. Demikian pula orang yang tidak ada, ya, di hadapan kita, kita minta tolong, bagaimana caranya? Tidak bisa bantu. Makanya ini merupakan, ya, sebab mengapa dikatakan syirkun akbar, yaitu syirik besar. Kemudian satu poin, satu faedah sebagai bentuk tambahan agar permasalahan ini jelas. Di sana Bapak Ibu sekalian ada dua hukum yang harus kita fahami. Yang pertama, hukum perbuatan. Hukum perbuatan. Yang kedua adalah hukum pelaku. Artinya orang yang melakukannya. Dua hal ini nggak boleh kita jadikan satu hukum. Dua hal ini tidak boleh kita jadikan satu kelaziman. Artinya begini, ketika dikatakan, ya, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia itu syirik besar, maka siapapun yang melakukannya A, B, C, C, D keluar dari Islam, telah melakukan kesyirikan. Nah, ini yang tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Karena hukum perbuatan itu bersifat mutlak, sedangkan hukum pelaku ini bersifat apa? Muqayyad, terikat. Tidak semua orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada orang sudah meninggal dunia, itu serta merta langsung kita jatuhi, kamu A, kamu B, kamu C, musyrik, keluar dari agama, murtad. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah harus berilmu ini orang. Artinya kalau orang belum paham, belum tahu kalau itu syirik besar, kalau itu nggak bisa divonis dia telah melakukan kesyirikan. Nggak boleh. Atau mungkin ada unsur paksaan barangkali. Artinya dia tahu kalau ini adalah nggak boleh dalam agama, namun dia melakukannya. Tapi ketika sudah diklarifikasi ternyata ada ancaman, dipaksa, kalau enggak dibunuh keluarganya, maka ini nggak boleh dijatuhkan hukum musyrik kepada orang tersebut.
ada kaidah-kaidahnya. Sehingga tidak boleh seorang ketika mengetahui hukum perbuatan yang sifatnya mutlak langsung boro-boro dihukumkan kepada orang tertentu. Nggak boleh, Bapak Ibu. Dan ini yang membedakan antara ahlus sunnah yang memahami agama dengan pemahaman yang benar dengan mereka orang-orang khawarij. Orang yang suka apa? Mengkufurkan pelaku dosa. Ini yang membedakan. Mereka tidak membedakan antara hukum perbuatan dengan hukum pelaku. Ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati kalau sudah masuk dalam ranah hukum kepada orang. Karena ini bukan kapasitas kita dan bukan wilayah kita. Ini wilayahnya para ulama, ahli ijtihad yang mengetahui, yang mendudukkan permasalahan ini. Adapun kita hanya mengetahui hukum perbuatan yang dijelaskan oleh para ulama. Dibawakan sebuah ayat dari surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula mendatangkan madarat. Artinya, jangan sekali-kali berdoa meminta kepada siapapun yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Orang sudah meninggal dunia, bisa memberikan manfaat? Tidak. Bisa memberikan mudarat? Tidak. Siapapun dia. Masuk ke dalamnya pun al-ghaibin, yaitu orang-orang yang dia tidak hadir di hadapan kita, ya, jauh dari kita. Apakah bermanfaat kita minta tolong? Tidak, enggak ada. Apakah bisa mendatangkan mudarat? Tidak juga, karena tidak ada di hadapan kita, ya. Fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin. Jika kamu melakukan hal tersebut, yaitu meminta, berdoa kepada siapapun atau kepada apapun yang tidak bisa mendatangkan maslahat ataukah madarat, maka seketika itu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kata para ulama, artinya adalah orang-orang yang musyrikin, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya tidak ada zat yang bisa mendatangkan maslahat atau madarat di setiap kali kita meminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya juga bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia, barang siapa yang mati dalam kondisi dia meminta, menyeru kepada selain Allah, sekutu-sekutu Allah, berhala-berhala yang mereka ibadahi, apa kata Nabi? Dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Dan ini merupakan ancaman yang keras, peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah hanya kepada Allah.
Kenapa demikian? Karena seorang tidak mengetahui kapan kematiannya. Seorang tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Gak tahu orang. Ya. Ketika Nabi mengatakan man mata wa huwa yad'u lillahi niddan, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia dalam kondisi ya mengambil sekutu tandingan bagi Allah dalam urusan ibadah, dakhalan nar, dia masuk neraka. Ketika seorang misalkan ya dia meremehkan dalam urusan ini, kemudian dia melakukan kesyirikan dengan berbagai macam dalih, misalkan melestarikan budaya atau melestarikan warisan nenek moyang misalkan, namun itu hakikatnya kesyirikan, kemudian dia melakukannya, qadarullah gak lama dia meninggal. Apa yang terjadi? Bukankah ini su'ul khatimah? Iya. Ini yang kita khawatirkan. Yang namanya ajal tidak bisa kita pending, tidak bisa kita semayani. Malaikat maut engkau ai, aku jupuk nyawane, tak tobat sih, nggak ada. Ya, ketika datang ajal sudah, kita nggak punya daya dan upaya, nggak bisa mengakhirkan. Ya, makanya di sini ya pentingnya kita untuk selalu menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Karena kalau sudah terjatuh kemudian kita meninggal dunia, wal'iyadzubillah, ini ancamannya dakhalan nar, akan masuk neraka, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wal'iyadzubillah. Jadi poin yang keempat yang disampaikan oleh beliau terkait dengan hukum berdoa meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia ataukah orang yang tidak ada di hadapan kita walaupun hidup, maka ini hukumnya tidak boleh. Bahkan ini termasuk syirik besar, ya, syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan keimanannya. Poin yang kelima, beliau mengatakan halid du'a'u ibadah, apakah doa, ya, doa sebagaimana penjelasan para ulama itu ada dua macam. Doa secara umum yang dikatakan dengan doa ibadah, ya, ataukah doa masalah, yaitu doa seorang meminta. Terlepas dari dua macam doa ibadah atau doa masalah ini, ya, apakah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita minta, berdoa, meminta, doa masalah, apakah itu ibadah? Atau di setiap kali kita beribadah, salat misalkan, yang merupakan doa ibadah, itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, na'am, iya. Ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Meminta, ya, itu adalah ibadah. Artinya meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, kebaikan kita, harus kita persembahkan, harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Minta rezeki kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada dukun. Tidak boleh kepada apa? Jin. Cari pesugihan, babi ngepet, ngingu tuyul, atau yang semacamnya, enggak boleh. Ya. Minta jodoh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada siapa? Dukun. Tidak boleh. Karena ini semuanya tidak ada yang bisa dan berupaya, berkuasa, mampu memberikan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ad-du'a ibadah. Iya, doa itu adalah ibadah. Sehingga ibadah itu tidak boleh ya dipersembahkan kepada selain Allah. Karena kata para ulama, al-aslu fil ibadati hurmah atau mamnu'. Hukum asal ibadah itu terlarang. Hukum asal ibadah itu terlarang. Hatta yaji'ad dalilu ya'muru, sampai datang satu dalil yang memerintahkan. Sampai datang satu dalil yang memerintahkan. Ayo kita cek di dalam Al-Quran, salat Allah perintahkan tidak? Perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu kalau wudu. Kalau salat, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Zakat pun juga demikian. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau terkait ibadah itu pasti ada dalil yang memerintahkan. Berbuat baik kepada orang tua, ada perintahnya. Wabil walidaini ihsana. Ya. Mentauhidkan Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ada perintahnya. Ini kaedahnya. Hukum asal ibadah itu apa? Terlarang sampai datang dalil yang menyuruh kita, yang memerintahkan. Tapi beda Bapak Ibu kalau hal ini terkait makan minum, ya, terkait urusan makan dan minum. Hukum asal apa? Boleh. Hukum asal boleh. Ini berdasarkan keumuman firman Allah ketika mengatakan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kemudian Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Sebagai bentuk pemberian kepada kalian, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tanaman, buah-buahan semuanya sebagai bentuk pemberian kepada kalian. Artinya hukumnya halal, boleh. Sedangkan makanan yang dilarang, minuman yang dilarang, itu akan ada dalil yang melarangnya. Bukan yang memerintahkan ya, tapi yang melarang. Khamr, dalilnya apa? Larangan. Dan seterusnya. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan permintaan kalian. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyeru ya semua hamba-hambanya. Ketika Allah katakan Rabbukum, yang berarti zat yang menciptakan seluruh hamba, ya, maka di sini menunjukkan bahwasannya siapapun hamba itu kalau meminta langsung minta kepada Allah. Ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Apa janji Allah? Astajib lakum, pasti aku kabulkan permintaan kalian. Kemudian di akhir ayat Allah katakan ya dalam surat Ghafir ayat 60, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan an ibadati, dari beribadah kepadaku, kata para ulama, yakni berdoa kepadaku. Orang yang tidak mau berdoa kepadaku, orang yang gak mau minta kepadaku, orang yang gak mau nyeru aku, kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, pasti mereka akan masuk neraka jahannam
dengan keadaan hina dina. Dan ayat ini kata para ulama adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya doa ya dengan segala macamnya itu ibadah kepada Allah. Sehingga ketika kita berdoa tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misal kita berdoa meminta kepada Rasulullah sudah meninggal dunia, ini hukumnya tidak boleh. Karena Rasulullah adalah hamba, bukan Tuhan. Makanya ketika mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa sih maknanya ketika dikatakan hambanya? Yaitu tidak boleh kita menempatkan beliau di atas melebihi kedudukan sebagai hamba Allah. Gak boleh dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu wajib ditujukan hanya kepada Allah. Kemudian poin yang keenam, poin yang terakhir yang ingin beliau sampaikan adalah hal yasma'ul amwatud du'a. Apakah orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar doanya orang yang meminta yang masih hidup? Ya. Nih datang kita ke ya orang yang sudah meninggal dunia, kita minta misalkan, apakah yang kita mintai, ucapan kita yang keluar ini itu didengar oleh orang yang sudah meninggal dunia? Nah, ini pertanyaan. Apakah mereka mendengar permintaan kita, doa kita? Apa kata beliau? Beliau mengatakan la yasma'un. Orang sudah meninggal dunia itu tidak bisa mendengar kita. Tidak bisa mendengar kita, doa kita nggak bisa, yang kita ucapkan mereka nggak bisa dengar. Kalau nggak bisa dengar, bagaimana mereka bisa mengabulkan doa kita? Apa dalilnya? Firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa menjadikan orang mati itu bisa mendengar. Bayangkan Allah berbicara kepada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti pula ini ditujukan kepada umatnya agar kita tahu, agar kita faham. Orang sudah mati, walaupun itu merupakan ulama misalkan, itu nggak akan bisa mendengar. Alamnya saja berbeda, ya. Orang sudah meninggal dunia di alam barzakh, ada dinding pemisah, nggak bisa, ya, nggak bisa. Yang kedua, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan kamu tidak bisa menjadikan orang yang ada di dalam kubur itu mendengar. Gak bakal. Ya. Nah, di sini kita memahami Bapak Ibu sekalian, agama Islam ya itu juga mengajak kita untuk menggunakan akal ini. Ya. Di dalam apa? Memahami hakikat kebenaran. Jangan sampai akal dibekukan hanya menuruti keinginan hawa nafsu kita. Ya. Artinya begini, ketika Allah mengkhabarkan demikian di dalam banyak ayatnya, yang diantaranya 2 ayat tadi, ya, bahwasannya Rasulullah saja nggak bisa menjadikan orang mati itu mendengar ucapan kita, mendengar doa kita. Maka bagaimana orang yang nggak bisa mendengar itu dimintai untuk mengabulkan doa kita? Nggak bisa. Ustaz, ini kita mencari perantara, Ustaz. Misal, wasilah. Karena Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah kepada Allah itu wasilah, perantara yang bisa menyampaikan keinginan kalian. Maka kata para ulama, perantara yang dimaksud itu adalah orang saleh yang masih hidup, yang dia
bisa mendoakan kalian, membantu kalian, atau perantara itu adalah amal-amal soleh kalian yang kalian jadikan sebagai wasilah di dalam membacakan doa kepada Allah. Namun kalau orang sudah meninggal dunia, maka itu mamnu, itu terlarang. Dan itulah yang diyakini oleh orang musyrikin di masa jahiliyah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang musyrikin ini beribadah kepada sesuatu yang tidak berfaedah, memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat kepada mereka. Namun mereka masih meyakini, orang musyrik ini zaman jahiliyah dahulu, orang yang sudah meninggal dunia ini akan menjadi pemberi syafaat bagi kami. Nah, Allah mengatakan demikian sebagai bentuk bantahan kebatilan keyakinan orang musyrik di masa jahiliyah. Kalau mereka menganggap ini sebagai orang yang bisa mendatangkan syafaat, itu salah. Karena bantahan sudah jelas. Mereka nggak bisa memberikan apa? Syafaat. Tidak bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang nafi' khususnya dalam masalah akidah, agar kita senantiasa berjalan dalam kehidupan kita itu di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, dihindarkan dari kesyirikan kepadanya Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa ma dhahara minha wa ma batan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.